Apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang aku pengen bahas tentang suatu hal yang mungkin aku pernah bahas sebelumnya. Saat akun ini mungkin namanya masih Bikin Business. Dan setelah rebrand juga aku pernah bahas ini. Itu tentang hubungan atau relationships. Dan yang lagi booming banget dari kapan kita juga sudah booming, itu tentang hubungan karmik, hubungan soulmate, dan hubungan twin flame. Banyak banget nih orang, aku rasa jadi salah paham dan berasumsi bahwa misal hubungan twin flame itu pasti yang terbaik, atau hubungan karmik itu pasti buruk, atau hubungan soulmate itu pasti harus selalu harmonis. No, not at all. Dan aku pengen sharing sebetulnya tanpa maksud menggurui siapapun. Aku cuma nggak mau ada yang salah jalan atau salah pemahaman atau bahkan salah kaprah tentang pemahaman atau makna dari ketiganya. Karmik itu apa sih? Karmic relationship itu apa? Karmic relationship itu adalah hubungan yang kita bisa bilang keduanya memiliki ikatan atau karma nggak selalu negatif. Tapi ibaratnya, aku nggak tahu kalian percaya pada past life dan afterlife atau tidak. Tapi karmic relationship itu aku juga secara pribadi, aku personal percaya kalau hubungan karmik itu ibaratnya kita semua tuh ketika suatu hal terjadi atau ketika kita dipertemukan dengan seorang, that's karmic for me. Itu karena ada, ibaratnya ada jalurnya atau memang ada pathnya, ada ya, that's fated to happen like that. Itu sudah ditakdirkan untuk terjadi sedemikian rupa. Karma juga bukan hanya karma negatif. Tadi aku sempat ada mention tentang ini. Kenapa? Karena kamu bisa punya hubungan karmik dengan sahabat kamu, atau dengan orang tua kamu, atau dengan siapapun, dengan guru, dengan mentor. Karena ibaratnya intinya dari karmic situation itu adalah, kalau kita mau sebut anggap sebagai itu adalah situasi yang terjadi atau yang muncul entah untuk reaping atau memetik karma, atau situasi ini terjadi atau muncul karena bayar karma. Maksudnya gini, ingatnya gini, tolong ingat satu statement ini. Semua orang atau semua situasi yang masuk dalam cerita hidup kita dan dikirimkan untuk masuk dalam cerita hidup kita itu punya fungsinya masing-masing. It's either they're becoming our blessing or they're serving the lesson for us. Antara mereka jadi berkat atau mereka sebetulnya sedang menjalankan misinya, menjalankan perannya dalam hidup kita untuk mengajarkan kita hal-hal tertentu, untuk mengajarkan kita pelajaran tertentu. Banyak orang juga salah paham dan berasumsi hubungan atau peran hubungan itu, entah hubungan platonik maupun hubungan romantis, itu tujuannya untuk membahagiakan. Bukan berarti keberadaan hubungan tuh nggak bisa bikin kita bahagia. Tapi kalau mindset kita masih berasumsi keberadaan hubungan itu bikin bahagia, hati-hati, malah salah jalur. Kenapa? Karena presence atau keberadaan hubungan itu bukan hanya untuk buat bahagia, tapi untuk membantu kita bertumbuh, untuk membantu jiwa kita berproses, untuk membantu kita mengalami pembelajaran atau proses pembelajaran yang kita perlu lewati, entah masing-masing secara individu atau secara kolektif melalui interaksi dengan orang lain. Dan itu peran hubungan. Dan dalam hubungan juga pasti butuh ada yang namanya komunikasi, butuh ada yang namanya interaksi, butuh ada yang namanya titik untuk belajar saling kompromi. Dan tadi hubungan karmik juga nggak hanya hubungan negatif, ya hanya karmik yang negatif. Dan hubungan soulmate itu juga bukan berarti jaminan nanti dia juga akan long lasting atau bertahan selamanya. Karena
Bisa kok, misalnya kita dipertemukan dengan soulmate kita tapi akhirnya kurang bahagia atau akhirnya tidak sesuai ekspektasi karena mungkin keduanya sama-sama belum bisa bertemu di titik temu, atau aku bisa bilang equilibrium state, yang sama-sama menunjukkan effort, sama-sama menunjukkan usaha yang sehat, usaha yang seimbang. Sama juga dengan twin flame, kamu nggak akan pernah bisa memaksakan diri mau bertemu dengan soulmate kamu yang terbaik, atau twin flame kamu yang, ya twin flame lah, kembaran jiwa kamu, mirror kamu, kalau misalnya kamu juga sebetulnya belum kenalan sama dirimu sendiri. Tadi aku sudah bilang, kalau misalnya semua hubungan yang dikirimkan masuk dalam hidup kita tuh tujuannya sebetulnya kalau kita cuma mikirin relationship should makes me happy, hubungan harus bikin aku bahagia, itu salah total. Salah mindsetnya, salah percakapannya, salah pemahamannya. Ujungnya kalau hubungan itu nggak bikin kamu bahagia, jatuhnya bisa jadi kita sebagai manusia ngerasa entah pamrih atau marah, entah marah sama diri sendiri atau marah sama orang lain atau bahkan marah sama Tuhan. For real. Bukannya aku bilang kita nggak boleh punya ekspektasi dalam menjalin hubungan, tapi kita nggak akan pernah bisa menemukan misalnya soul family atau keluarga jiwa atau orang-orang yang memang lebih sepribadi, orang-orang yang lebih sefrekuensi sama kita, orang-orang yang lebih bisa ngertiin kita kalau kita juga nggak kasih ruang buat diri kita kenalan sama diri kita sendiri dan betul-betul pahami gimana rasanya memahami diri sendiri, memahami kebutuhan kita, memahami likes and dislikes, apa yang kita suka dan apa yang kita nggak suka, memahami apa yang mungkin bisa kita tolerir dengan hubungan dengan orang lain, dan memahami apa yang mungkin tidak bisa ditolerir dengan hubungan orang lain. Beberapa hari yang lalu aku ada bahas, jujur aku lupa apakah aku ada upload di YouTube atau di TikTok atau di Instagram, tapi ketika kita belajar untuk mencintai, toh hanya ada, aku selalu percaya dan aku pernah share di Instagram, basically hanya ada dua basic of emotions, ada dua emosi dasar, yaitu ketakutan dan cinta. Aku nggak ngomongin cinta romantis aja, tapi ketika kita menjalankan hidup berdasarkan ketakutan, otomatis banyak keputusan-keputusan kita itu berdasarkan pada fear-based consciousness. Keputusan-keputusan yang impulsif, keputusan-keputusan yang gegabah, keputusan-keputusan yang mungkin mau nggak mau, sadar atau nggak sadar, memaksakan kamu untuk bertahan dalam hubungan yang beracun atau situasi yang beracun, atau memaksakan kamu untuk memaksakan kehendak dan memaksakan ego. Cuman mungkin kamu takut sendirian, takut kesepian, atau takut kekurangan, takut ditinggalin, takut. Beda kalau misalnya kamu membuat keputusan atau menjalani hidup kamu berdasarkan cinta, love based consciousness dan love based decisions. Cinta tanpa syarat itu juga bukan berarti kita selalu menoleransi atau ngikut-ngikut segala hal tanpa syarat. Bedakan antara cinta tanpa syarat dan cinta mungkin karena obsesi, cinta karena nafsu, cinta karena fear based. Dan sebetulnya fungsi atau keberadaan dari high vibrational relationship atau hubungan yang memiliki vibrasi dan frekuensi yang tinggi itu adalah untuk kembali mengajarkan kita pentingnya mendekatkan diri ke Tuhan, ke semesta, ke pencipta kita, bonding dengan beliau melalui hubungan yang beliau berikan dalam hidup kita, dan juga bonding dengan sesama manusia, sesama makhluk hidup dalam cara yang sehat, bukan dalam cara ketergantungan atau kodependensi. Karena banyak banget sih, aku rasa banyak banget orang jadi terobsesi pada label twin flame atau label soulmate atau label-label tertentu, cuman karena sebetulnya dia takut sendirian atau dia takut kesepian atau dia merasa dia harus menggantungkan kebahagiaan dia ke orang lain. Padahal satu-satunya orang yang memang bertanggung jawab untuk kebahagiaan kita, eksistensi kehidupan kita, bahkan eksistensi dalam journey kita mengejar apa yang betul-betul kita mau, apa yang betul-betul kita rasa sejalan dan selaras dengan entah jenis jiwa kita atau life path kita, sebetulnya itu adalah diri kita sendiri. Kita yang pegang kontrol, nggak bisa menggantungkan kebahagiaan atau apapun orang lain. Mereka juga punya hidupnya sendiri toh. Ini banyak banget orang yang bertanya-tanya, Kak, berarti dia soulmate saya, dia twin flame saya, dia ini, dia itu, berarti dia harus begini, dia harus begitu. Kenapa sih?
Kenapa jadi pada terobsesi sama status, pada terus sama label? Malah aku rasa yang betul-betul ada di twin flame relationship atau yang betul-betul ada di hubungan-hubungan yang frekuensinya tinggi, mereka itu punya tanggung jawab lebih. Apa tanggung jawabnya? Mengajarkan makna dan esensi cinta kasih, mengajarkan makna dan esensi cinta tanpa syarat atau unconditional love. Kalau misalnya mereka yang memang ibaratnya aku bisa bilang mereka yang benar-benar twin flame warriors atau mereka yang benar-benar high vibrational, sorry distraksinya, pasti mereka akan mengalami banyak distraksi. Pasti dalam hidup mereka juga nggak selempeng atau nggak sebahagia yang kamu duga. Toh setiap orang juga punya masalahnya masing-masing. Tapi setauku ya, orang-orang yang memang twin flame, orang-orang yang memang punya misi jiwa besar untuk mengajarkan esensi cinta kasih, esensi cinta tanpa syarat, itu ketika kamu lihat alurnya mereka atau pola hidup mereka, belum tentu itu jadi jaminan union, belum tentu jadi jaminan bersatu gitu loh. Dan bersatu atau union ibaratnya gini, marriage atau pernikahan itu bukan solusi. Marriage atau pernikahan itu bukan destinasi akhir. Sorry, distraksi. That's the point. Ketika nanti misalnya, aku yakin sih sebetulnya ada kok twin flame warriors, ada soulmate yang high vibrational, dan ujian mereka untuk di belakang titik union. Esensi dari union yang mereka jalani itu bukan cuma sebatas union bersatu, nikah, pacaran, atau bahkan jadi power couple atau jadi sahabat atau bestie yang sekuat, sepowerful itu, karena peran dari pelajaran yang mereka lewati sebagai misalnya high vibrational soulmates atau pelajaran yang mereka lewati sebagai twin flame itu tujuannya untuk mengenal diri mereka sendiri dan mengenal Tuhan, mengenal semesta. Aku sedih loh sebetulnya, serius, kalau misalnya orang-orang tuh masih berasumsi kalau misalnya fungsi atau peran soulmate atau peran twin flame itu cuman sebatas kayak nikah. Enggak ya, aku nggak anti menikah di sini. Aku nggak anti punya pasangan, aku nggak anti romance, aku nggak anti love. Enggak, sama sekali enggak. Tapi kalau misalnya kita terlalu mengglorifikasi seakan soulmate atau twin flame itu fungsinya hanya sebatas romantic relationship, itu bisa jadi toxic banget buat mindset kita. Bisa jadi malah bikin kita sadar atau nggak sadar menggantungkan diri kita dan menggantungkan kebahagiaan kita bukan ke Tuhan, bukan ke semesta, dan bukan ke diri kita sendiri, tapi ke orang lain. Itu sehatnya cintanya? Itu cinta bersyarat atau cinta tanpa syarat? Percaya sama aku, mereka yang benar-benar soulmate, high vibrational soulmate, dan mereka yang benar-benar twin flame, itu biasanya mereka aware. Kalau misalnya peluang unionnya malah kecil, bukan berarti nggak ada, tapi ibaratnya mereka sadar, mereka dan orang-orang yang memang soulmate-nya dan high vibrational soulmate-nya dan memang twin flame-nya itu harus menyamakan vibrasi dulu, menyamakan frekuensi dulu supaya bisa menyelesaikan misi jiwa. Dan aku yakin orang-orang yang memang jadi bagian dari soulmate, high vibrational soulmate atau twin flame itu mereka biasanya memang ibarat diutus Tuhan, diutus semesta untuk menjalankan misi jiwanya. Misi jiwanya apa? Menjadi agen unconditional love, untuk naikin lagi vibrasinya. Kenapa? Karena ketika kita naikin vibrasi kita, ketika kita naikin frekuensi kita nggak sadar kita sebetulnya sedang, bukan hanya sedang menolong diri kita sendiri, tapi kita juga menolong orang lain, orang-orang sekitar kita, atau bahkan the world collectively. Berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan vibrasi dunia secara kolektif. Ya. Tapi aku nggak bisa nyalain siapapun, yang mungkin merasa, Kak, tapi aku pengen punya soulmate, aku pengen punya twin flame, aku pengen punya ini. Kalau memang kamu menjadi bagian dari soulmate relationship atau twin flame relationship yang high vibrational, pasti
pasti cepat atau lambat tuh kamu akan semakin ditunjukkan kepada misi jiwa kamu, life path kamu, soul family kamu. Entah itu melewati jalur yang nyaman atau yang menyenangkan atau bahkan gak menyenangkan. Tapi menurutku untuk benar-benar berada di high vibrational relationships atau soulmate dan divine relationships itu betul-betul butuh kerendahan hati. Betul-betul butuh kerendahan hati. It's no longer about you. It's no longer about us. It's no longer about union. It's no longer about what you thought or what you expected it to be. But it's about mengizinkan diri kamu diproses, mengizinkan diri kamu untuk digunakan Tuhan, digunakan semesta. Untuk apa? Untuk jadi agen cinta kasih. Well, aku rasa semoga video yang gak kerasa mau 15 menit ini bisa membantu teman-teman memahami kalau kamu memang menginginkan cinta, cintai dirimu sendiri dulu. Kalau kamu memang mengharapkan hubungan yang sehat, pasti kan kamu juga bisa belajar untuk menciptakan batasan yang sehat. Apa yang Tuhan kirim masuk dalam hidup kita tuh punya fungsinya, punya perannya masing-masing, nggak mungkin enggak. Bahkan walaupun itu dalam situasi yang kurang menyenangkan, atau bahkan dalam masalah, dalam turbulensi, dalam delays, dalam kekecewaan, semuanya itu punya perannya masing-masing, punya fungsinya masing-masing. Nggak mungkin Tuhan kasih yang jelek-jelek buat kita. Kadang malah distraksinya banyak banget di video ini. Kadang malah kita yang mungkin denial sih. Kadang mungkin kita yang denial. Entah denial karena memaksakan kehendak, atau denial karena memaksakan ego, atau denial karena kita berpikir apa yang kita rasa harus jadi yang terbaik buat kita itu harus jadi yang terbaik buat kita. Padahal mungkin itu belum tentu selaras dengan rencana Tuhan atau rencananya beliau. Jangan takut. What's meant for you is meant for you. Tapi ingat lagi satu lagi, as a closure, untuk menutup ini, kamu gak akan pernah bisa memaksakan diri menarik. Kalau kamu merasa kamu benar-benar butuh hubungan yang sehat, hubungan yang high vibrational, hubungan yang bukan cuman sifatnya superficial, perbaiki diri kamu dulu, self improvement dulu semaksimal mungkin, belajar buat self love dulu, belajar buat self acceptance semaksimal mungkin, belajar untuk bonding lebih dalam lagi dengan Tuhan dan dengan semesta semaksimal mungkin. Ibaratnya gini, kamu mau cinta, jangan cuma minta ke orang sama manusia. Kenapa? Karena mereka juga ciptaan Tuhan. Kalau kamu minta sesuatu, apapun agama dan percayaan kamu, manusia bisa mengecewakan. Tapi ketika kita minta langsung sama Tuhan, ketika kita minta langsung sama semesta, beliau lebih tahu apa yang bisa beliau provide, apa yang bisa beliau kasih buat kita. Well, aku rasa cukup sekian 16 menit. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau kamu mungkin tertarik untuk video lain, atau tertarik buat dengerin aku ngoceh-ngoceh sharing lainnya, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Atau aku lebih sering sharing akhir-akhir ini di membership. Silakan gabung ke membershipnya Blueocean Pages atau akun YouTube ini. Kenapa? Karena ada daily messages atau video harian, atau video-video card lain, atau ya video edukasi tentang astrologi dan lain sebagainya, atau bahkan tips and tricks healing, tips and tricks kamu bisa mungkin manifesting, atau ya macam-macam. Yang mostly aku akan lebih sering sharing ke membership. Kenapa? Karena fokusku, I don't know, I just feel called to do that. Anyways, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Bye bye, God bless, I love you.